Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak. Ini Pak mengenai TGB. Jadi kebetulan sekarang ini saya sudah memasuki modul 31 mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan dan kasus dilema etika dan didikan moral di sekolah. Ini saya ada tugas yaitu mewawancarai Bapak untuk mengenai materi tersebut Pak. Jadi selama ini menurut Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau didikan moral. Bagaimana Pak? Selama ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah, biasanya pertama kita harus membedakan terlebih dahulu apa itu dilema etika atau ujian moral. Jika benar lawan benar itu termasuk dilema etika. Seperti contoh ada seorang guru mengikuti pelatihan. Di sisi lain guru tersebut harus mengajar di kelas, ada jadwal pembelajaran di kelas. Sedangkan jadwal pelatihan dengan tugas mengajar negaranya mana yang harus diutamakan, diprioritaskan. Ini kan benar lawan benar. Kita coba pilih mana menurut Bapak yang benar. Kalau saya sih sebagai guru harus mengajar dengan kepentingan hidup Pak, dan untuk bisa membantu Pak. Nah, ini kan suatu dilema sebenarnya. Butuh ketelitian, butuh pemahaman yang mendalam. Karena keduanya sama-sama pentingnya. Karena TGB juga berada pada ujungnya akan berdampak pada murid, pada sekolah hingga ke depannya. Sedangkan kejutan moral di antara benar lawan salah dan keputusan yang diambil itu harus benar. Karena akan mudah dan kuat yang bisa dipertanggungjawabkan nanti. Ya benar Pak. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau dalam hal itu kita harus mempertimbangkan yang kepentingan dan menimbang mana yang lebih urgent, mana yang lebih penting. Khususnya harus berpihak, intinya berpihak pada murid. Seperti contoh, siswa berprestasi dalam bidang matematika, mendapatkan beasiswa. Namun dia mencuri HP temannya karena terdesak kebutuhan ekonomi. Menurut peraturan sekolah dia harus dieliminasi atau dikeluarkan. Nah, kita harus ambil keputusan yang berpihak pada siswa tersebut. Kita tutup rapat masalah tersebut, murid terus bisa bersekolah dan guru segenap warga sekolah memberikan murid bantuan dalam hal menutupi kelemahan ekonomi. Selanjutnya untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya Pak untuk bisa dilakukan selama ini? Yang pertama identifikasi masalah, mengumpulkan informasi, menentukan kriteria faktor-faktor yang akan digunakan untuk mengevaluasi keputusan, dan tentunya harus mencakup nilai-nilai kepentingan, nilai-nilai kebajikan yang relevan. Kemudian penting juga untuk berdiskusi dengan dewan guru yang lain seperti guru BK, guru UAS, kesiswaan, dan lain sebagainya. Oke benar, jadi kita harus berkolaborasi dengan pihak guru yang lain, termasuk BK, kesiswaan, dan wali kelas khususnya Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini menurut Bapak dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya yang paling efektif harus mempertimbangkan kepentingan murid, itu yang penting. Kemudian harus
yang benar manfaatnya sekali lagi untuk kepentingan murid. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau selama ini yang dihadapi biasanya berbenturan dengan nilai. Yang mana kita harus benar-benar mendalami mana nilai yang lebih penting. Sulitnya memprediksi jangka panjang mengenai keputusan yang akan kita buat. Kemudian mempertimbangkan semua pihak yang terlibat pada kasus yang terjadi. Tekanan dari luar, keterbatasan informasi mengenai kasus dan pemahaman tentang cara menangani kasus, dan kesibukan kerja sehingga tidak mampu untuk fokus akan memikirkan atau memecahkan kasus yang terjadi. Itu sebenarnya yang selama ini menjadi tantangan yang utama bagi kita. Baik. Nah, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau tentang jadwal, saya tidak punya jadwal khusus tentang masalah-masalah karena kita tidak tahu masalah yang akan terjadi. Tetapi biasanya kalau masalah itu ringan, akan kita putuskan di saat itu. Menemui masalah, langsung kita putuskan. Kita tidak boleh menyimpan masalah terlalu jauh. Namun jika masalah itu berat, menyangkut kelompok yang lebih luas, itu harus kita pikirkan dengan cermat, dengan matang. Prosedurnya harus menguji kasus tersebut dengan kaidah-kaidah dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, apakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya dalam menyelesaikan satu kasus yang terjadi, pasti saya akan minta pendapat pakar saya, pendapat rekan-rekan guru, pendapat kurikulum dan wakil-wakil yang lain, bahkan komitmen saya. Mintakan pendapat kepada mereka untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pelajarannya adalah dalam mengambil keputusan itu kita harus memahami kaidah, norma, moral, etika, pemahaman yang mendalam pada kasus harus mempertimbangkan baik dan buruknya, manfaat baik dan buruknya, efek baik dan buruknya. Bukan kita hanya asal memutuskan. Kan itu yang terpenting. Ya, benar Pak. Dan alhamdulillah Pak, sudah habis ini pertanyaannya. Lagi terima kasih sudah memberikan jawaban dan meluangkan waktunya untuk saya wawancarai Pak. Baik Pak Benir, terima kasih juga. Semoga semuanya bermanfaat bagi murid terutama di sekolah kita. Kita juga masih punya banyak waktu. Kita keluar melihat kondisi sekolah, kita ke koperasi sambil lihat keadaan koperasi, kita minum-minum di sana, kita ngobrol-ngobrol dengan kepentingan dulu di sekolah. Baik, siapa? Mari Pak. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat. Jadi sebelumnya saya mohon maaf dengan waktu Bapak. Di sini saya akan mewawancarai Bapak mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah Bapak. Bisa kan Pak? Oke. Nah, jadi yang pertama gini Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang
merupakan dari dilema etika atau bujukan moral? Selama ini untuk mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika bukan moral itu harus melibatkan pemahaman tentang perbedaan antara keduanya dan menelaah situasi secara mendalam, yang mana dilema etika itu sesuatu yang berbenturan antara benar melawan benar, sedangkan bujukan moral itu adalah benar melawan yang salah. Oke, yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang dijalankan selama ini dalam menghadapi kasus di mana ada dua kepentingan itu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang ada di sekolah itu, proses pengambilannya dilakukan secara pengambilan keputusannya itu harus yang baik dan adil. Langkah pertama adalah mengidentifikasi secara jelas dan mendalam tentang situasi yang terjadi itu, situasi yang dihadapi, dan hal ini meliputi pemahaman tentang nilai-nilai yang terlibat, tujuan sekolah, kebijakan yang berlaku, serta kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Oke, selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah itu, kemudian mengumpulkan informasi, menentukan kriteria atau faktor yang akan digunakan untuk mengevaluasi opsi atau solusinya, dan kriteria ini pun harus mencakup nilai-nilai kebajikan dan kepentingan yang relevan. Ya. Dari itu pilihlah opsi yang terbaik dari beberapa daftar opsi yang telah dibuat. Setelah itu diimplementasikan keputusan tersebut, kemudian direfleksikan, dan ini penting agar kita bisa memahami pelajaran yang bisa diambil dari keputusan yang sudah kita putuskan. Baik, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terkait itu kita harus memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai moral yang terlibat dalam dilema etika tersebut. Sangat penting untuk menganalisis situasi dilema etika secara menyeluruh, termasuk mempertimbangkan berbagai perspektif dan konsekuensi yang mungkin timbul dari setiap pilihan. Kemudian kita juga harus berdiskusi dengan advokasi atau seseorang yang punya pengalaman terkait itu agar kita mendapatkan pemasukan atau masukan dan pemahaman yang mendalam terhadap kasus dilema etika yang sedang dihadapi. Ya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang selama ini dihadapi itu adalah terkait dengan konflik nilai, yang mana kita harus benar-benar mendalami mana nilai yang lebih penting, sulitnya memprediksi jangka panjang mengenai keputusan yang dibuat, kemudian mempertimbangkan semua pihak yang terlibat pada kasus yang terjadi, tekanan dari luar, keterbatasan informasi mengenai kasus dan pemahaman tentang cara menangani kasus, dan kesibukan kerja sehingga tidak mampu untuk fokus dalam memikirkan atau memecahkan kasus yang terjadi. Itu yang selama ini menjadi tantangan kita dalam pengambilan keputusan. Ya, baik Pak, untuk selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Langsung. Biasanya itu saya selesaikan langsung pada sebuah kasus yang mudah, namun pada kasus yang berat dan sulit itu kita membutuhkan banyak waktu dan informasi, perlu pemahaman yang mendalam dan teliti untuk mengambil keputusan, yang perlu juga untuk kita berdiskusi dengan pihak lainnya. Jadi intinya berkolaborasi Pak ya, Iya. memutuskan itu sih Jika itu memang agak rumit, agak berat, itu kan kita harus berdiskusi
emosi lah, spontan. Nah, selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan yang paling utama saya lakukan adalah meminta pendapat dari rekan guru, khususnya kepada staf siswa waka kurikulum dan waka-waka itu yang tim waka itu Masuk wali kelas nih. ya kita mesin dengan keterbukaan dan berbagi cerita dengan rekan guru tersebut itu merupakan faktor utama yang saya miliki. Ya, dari semua hal yang sudah disampaikan oleh Bapak, kira-kira pembelajaran apa yang sudah didapat dari pengalaman untuk mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang paling penting adalah bahwa sebagai seorang pemimpin itu harus mampu melihat jauh ke depan, melihat segala resiko, sebab akibat dan hal yang akan terjadi nantinya agar keputusan itu bisa berdampak baik. Ya, alhamdulillah Pak, untuk sudah habis pertanyaannya, dan sekali lagi terima kasih. Semoga sekolah yang Bapak pimpin semakin maju, semakin berkembang. Sekali lagi terima kasih dan saya mohon pamit Pak. Sama-sama, sukses juga Pak Munir untuk melanjutkan tugas-tugas di CPD. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.